Aku anak Stikers, Magic. Hai. Selanjutnya apa? Baju lab kulineri. Ya, name tag, sarung tangan, masker, topi, dan periksa. Kita sudah siap untuk ke lab. Yang pertama saya bahas adalah bumbu dan rempah. Di sini saya punya 13 bahan yang ada di rumah. Yang pertama saya bahas adalah bawang merah. Bawang merah adalah rempah dari jenis umbi lapis. Ini besar karena dari India. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih juga termasuk rempah dari umbi lapis. Ya, ini masih segar ya guys. Kemudian ada bawang bombay. Bawang bombay juga masih tergolong rempah dari umbi lapis. Ini masih segar walaupun ukurannya tidak sebesar biasanya. Kemudian ada kunyit. Ini kunyit adalah rempah jenis akar. Kemudian ada temulawak. Temulawak juga rempah jenis akar, dia bulat seperti kunyit warnanya. Kemudian ada jahe. Jahe juga masih termasuk rempah jenis akar. Ini dalamnya berwarna putih dan ini bagus untuk tubuh. Kemudian ada cengkeh. Cengkeh adalah jenis rempah dari bunga. Ya, dia cantik. Kemudian ada kapulaga. Kapulaga adalah jenis rempah dari buah. Kemudian jeruk nipis, ini juga masih rempah jenis buah guys. Selanjutnya daun kemangi. Ini adalah rempah dan bumbu dari jenis daun. Ini bagus untuk lalapan guys. Ya, ini enak. Kemudian ini adalah daun salam. Ini memberikan aroma rasa tersendiri. Kemudian ada bumbu tambahan yang saya gunakan adalah Indofood kaldu ayam kampung. Kemudian ada bumbu tambahan lagi yaitu ebi. Ebi adalah udang kering guys. Jadi seperti ini penampakannya. Selanjutnya adalah buah. Di sini saya menggunakan pepaya dan leci. Yang pertama akan saya bahas adalah leci. Leci ini masih segar ya guys. Rasanya tuh manis-manis asam segar gimana gitu. Kemudian ini akan dilakukan percobaan. Kita potong-potong kecil. Kemudian kita tambahkan 1 sendok mayonnaise dan kita akan mencoba rasanya. Dan rasa yang terjadi adalah penambahan rasa asam karena itu dari rasa mayonnaise-nya sendiri. Kemudian ada pepaya ini masih segar juga ya guys, dan kemudian akan kita perlakukan seperti leci tadi. Ternyata hasilnya sama rasanya karena ada mayonnaise. Selanjutnya ada sayur 3 warna. Di sini saya menggunakan Wortel, terong, dan buncis. Yang pertama adalah wortel. Wortel ini masih bagus penampakannya, namun ini sudah sedikit agak layu ya guys karena lembek. Kemudian ada terong. Terong di sini masih bagus walaupun ukurannya kecil, tapi ini masih segar guys. Selanjutnya buncis. Buncis di sini masih segar ya guys. Lihat, warnanya masih hijau dan tidak layu dan terutama tidak ada kerusakan. Dari sayuran 3 warna tadi akan dilakukan 2 perlakuan yang berbeda. Yang pertama adalah dalam suasana asam dan yang kedua adalah suasana basah. Ini wortel direbus, kemudian ditambah cuka ya guys. Kemudian terong sama seperti wortel tadi, ditambah asam, cuka. Buncisnya jangan lupa ya guys, kayak terong dan wortel tadi. Ini hasilnya setelah direbus menggunakan asam cuka, tidak ada perubahan signifikan. Ya, seperti ini penampakannya guys. Kemudian ini keadaan basah, wortel direbus, kemudian ditambahkan soda kue ya guys. Selanjutnya ada terong, kita perlakukan dalam suasana basah ya guys, direbus dan ditambahkan soda kue. Yang terakhir buncis sama seperti terong dan wortel, direbus dan ditambahkan soda kue. Ini hasil setelah dimasak dalam keadaan basah. Yang terlihat rusak hanyalah terong. Terong sampai berwarna gelap gitu ya guys. Selanjutnya adalah susu. Di sini adalah penampakan susu segar. Setelah disimpan selama 1 hari dalam keadaan terbuka, inilah hasilnya. Ini yang pertama dalam suhu ruang. Ini aromanya sudah berubah dan tidak dapat dikonsumsi. Kemudian yang sebelahnya adalah yang disimpan di dalam kulkas. Ini aromanya masih seperti susu biasa dan rasanya pun tidak berubah. Jadi masih bisa dikonsumsi guys.